siang, perkenalkan saya Theodor Vinokuladian dan dua teman saya Martinus Tau dan Indra Otto. Kami dari kampus Universitas Citra Bangsa, program studi NAS kelas B, akan menjelaskan sedikit kepada masyarakat tentang edukasi dari trauma abdomen. Sebelum kita memulainya, izinkanlah saya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas berkat dan rahmat-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kita semua masih berkumpul di tempat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kita bertiga akan memulai kegiatan di mana kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa itu trauma abdomen. Semoga apa yang kita berikan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi kita semua. Semua doa dan permohonan kami ini kami haturkan kehadirat-Mu lewat pengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoa selesai. Baik, tanpa memperpanjangkan waktu, saya langsung mulai saja. Saya Theodor Vinokuladian sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang apa itu trauma abdomen. Trauma abdomen didefinisikan sebagai kerusakan terhadap struktur yang terletak di antara diafragma dan yang diakibatkan oleh luka tumpul atau luka tusuk. Trauma abdomen adalah cedera pada abdomen, dapat berupa trauma tumpul dan tembus serta trauma yang disengaja atau tidak disengaja. Trauma abdomen merupakan luka pada isi rongga perut, dapat terjadi tanpa tembusnya dinding perut, di mana pada pengamannya lebih bersifat kedaruratan. Dapat pula dilakukan tindakan laparotomi. Yang berikutnya yaitu saya menjelaskan etiologi dari trauma abdomen. Trauma abdomen umumnya banyak diakibatkan oleh trauma tumpul. Pada kecelakaan bermotor, kecelakaan diselerasi yang tidak terkontrol merupakan kekuatan yang menyebabkan trauma ketika tubuh kita terpukul setir mobil atau benda tumpul. Yang berikut, trauma akibat benda tajam umumnya disebabkan oleh luka tembak yang menyebabkan kerusakan besar. Di dalam luka besar tersebut akan menyebabkan trauma abdomen dan juga diakibatkan oleh luka tusuk. Akan tetapi luka tusuk disidiki menyebabkan trauma pada organ internal abdomen. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang klasifikasi. Yang pertama, trauma abdomen disebabkan oleh dua mekanisme yang menusuk, yaitu yang pertama trauma tumpul. Trauma tumpul yang ada dua, yang pertama trauma tumpul dan trauma tembus. Yang saya akan menjelaskan yang pertama tentang trauma tumpul. Trauma tumpul merupakan trauma abdomen yang mengakibatkan di mana luka pada abdomen bisa disebabkan oleh jatuh, kekerasan fisik atau pukulan, kecelakaan kendaraan bermotor, dan cedera akibat berolahraga, benturan atau ledakan, diselerasi, kompresi, atau sabuk pengaman. Lebih dari 50% disebabkan oleh kecelakaan. Kedua, trauma tembus. Trauma tembus merupakan trauma abdomen dengan penetrasi ke dalam rongga peritoneum. Luka tembus pada abdomen disebabkan oleh tusukan benda tajam atau luka tembak. Berdasarkan organ yang terkena, trauma abdomen dibagi menjadi dua. Yang pertama, trauma pada organ pada seperti heper, limfa atau lain dengan gejala utama perdarahan. Kedua, trauma pada organ padat berongga seperti usus, saluran empedu dengan gejala utamanya adalah peritonitis. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kepada teman saya Martinus Tau akan menjelaskan tentang patofisiologi dari trauma abdomen. Nah, sekarang saya akan menjelaskan patofisiologi trauma abdomen. Di sini, jika terjadi trauma penetrasi atau non penetrasi, kemungkinan terjadi pendarahan intraabdomen yang serius. Pasien akan memperlihatkan tanda-tanda iritasi yang disertai penurunan hitung sel darah merah yang akhirnya gambaran klasik shock hemoragi. Yang berikut, bila suatu organ vital mengalami perforasi, maka tanda-tanda dalam trauma abdomen tersebut meliputi yang pertama, nyeri tekan, ada nyeri spontan, nyeri lepas, dan distensi abdomen tanpa bising usus bila terjadi peritonitis umum. Dan bila shock telah lanjut, pasien akan mengalami takikardi dan peningkatan suhu tubuh. Juga terdapat leukositosis. Biasanya tanda-tanda peritonitis mungkin belum tampak,
pada fase awal, perforasi kecil hanya tanda-tanda tidak khas yang muncul. Jadi, bila terdapat kecurigaan bahwa masuk dalam rongga abdomen, maka operasi harus dilakukan. Yang berikut adalah tanda dan gejala pada trauma abdomen. Gejala dan tanda dari trauma abdomen itu sangat tergantung pada organ yang terkena. Bila yang terkena pada organ-organ solid, sepertinya hati, maka akan tampak gejala pendarahan secara umum, seperti pucat, anemis, bahkan sampai dengan tanda-tanda syok. Berikut, nyeri dapat terjadi mulai dari nyeri sedang sampai yang berat. Dan nyeri itu dapat timbul di daerah yang terluka menyebar. Terdapat nyeri saat ditekan dan dilepas. Ada mual muntah dan penurunan kesadaran, misalnya gelisah, malease. Yang berikut peronitis. Peronitis itu sendiri merupakan komplikasi tersering trauma abdomen. Gejala dan tanda yang sering muncul pada penderita dengan peritonitis yaitu yang pertama itu nyeri perut seperti ditusuk-tusuk, perut yang tegang, demam 38 derajat Celcius, produksi urin sedikit, mual dan muntah, ada rasa haus, cairan di dalam rongga abdomen, tidak bisa buang air besar dan buang angin, dan tanda-tanda syok. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manifestasi klinis dari trauma abdomen. Pertama, nyeri tekan di atas daerah abdomen, distensi abdomen, demam, anoreksia, mual dan muntah, takikardi, peningkatan suhu tubuh, dan nyeri spontan. Pada trauma non-penetrasi biasanya terdapat ruptur di bagian dalam abdomen. Yang berikutnya terjadi pendarahan intraabdominal. Terus apabila trauma terkena usus, mortalisasi usus terganggu sehingga fungsi usus tidak normal. Biasanya akan mengakibatkan peritonitis dan gejala mual dan muntah dan BAB hitam atau melena. Yang berikutnya penata laksanaan. Yang pertama, pengkajian yang dilakukan untuk menentukan masalah yang mengancam nyawa. Harus mengkaji dengan cepat apa yang terjadi di lokasi kejadian. Yang berikutnya, apabila sudah ditemukan luka tikaman, luka trauma benda lain, maka harus segera ditangani. Penilaian awal dilakukan prosedur ABC jika terjadi indikasi. Jika korban tidak berespon, maka segera buka dan bersihkan jalan nafas dengan cara yang pertama, airway dengan kontrol tulang belakang. Cara yang pertama itu membuka jalan nafas menggunakan teknik head tilt chin lift atau menegakkan kepala dan mengangkat dagu. Periksa adakah benda asing yang dapat mengakibatkan tertutupnya jalan nafas, muntahan makanan, darah atau benda asing lainnya. Yang kedua, breathing dengan ventilasi yang adekuat. Memeriksa pernapasan dengan menggunakan cara lihat, dengar, rasakan. Tidak lebih dari 10 detik untuk memastikan apakah ada nafas atau tidak. Cara yang ketiga, circulation dengan kontrol pendarahan hebat. Yang pertama, jika pernapasan korban tersenggal-senggal dan tidak adekuat, maka bantuan nafas dapat dilakukan. Yang berikutnya, jika tidak ada tanda-tanda sirkulasi, lakukan resusitasi jantung segera. Rasio kompresi dada dan bantuan napas dalam RJP adalah 15:2 atau 15 kali kompresi dada dan 2 kali bantuan napas.